Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 15. Oh iya, Lin. Aku boleh tanya sesuatu? Lina mengerutkan dahinya. Tanya apa? Ia berharap bukan pertanyaan aneh yang keluar dari mulut Dara. Kamu tadi masak sarapan? Tanya Dara. Lina merasa aneh mendengar pertanyaan itu. Ya, memangnya kenapa? Boleh aku minta? Aku sejak tadi belum sarapan, aku lapar. Ucap Dara, dengan nada memelas. Lina tercengang. Bisa-bisanya, Dara minta makan kepadanya. Ah, iya. Kalau mau, masuk saja ke rumah. Masih ada makanan kok, jawab Lina canggung. Dara langsung mematikan air kran, dan berlari menghampiri Lina. Ia menggandeng lengan Lina dengan santainya, seolah hubungan mereka sangatlah dekat. Siang harinya, Lina berniat mengunjungi suaminya. Permisi, apa saya bisa bertemu dengan karyawan yang bernama Rudi Ardian, kepala manajer di sini? Lina akhirnya mendatangi sendiri. Kantor tempat suaminya bekerja, setelah tadi pagi kedatangan tamu. Sore ini, ia ingin memastikan sendiri. Jika memang suaminya tak seperti yang ia bayangkan. Ia menemui resepsionis menanyakan keberadaan suaminya. Maaf sebelumnya, apakah ibu sudah membuat janji dengan beliau? Tanya wanita muda, dengan tatanan rambut bersanggul, yang menjaga di bagian resepsionis. Belum, jawab Lina singkat. Maaf, ibu. Kalau belum ada janji, Anda tidak bisa bertemu di jam kerja. Saya istrinya, ini sangat penting. Tolong sampaikan saja, bahwa saya ada di bawah, pinta Lina tegas. Oh, begitu. Tampaknya sang resepsionis tidak berani menolak, mendengar pengakuan Lina sebagai istri Rudi. Sebentar, Ibu. Coba saya hubungi staf yang ada di atas. Resepsionis tersebut menelepon seseorang. Ia terlihat sibuk, berbicara dengan lawan bicara di telepon. Beberapa saat kemudian, ia menyudahi meneleponnya. Maaf, Ibu. Saat ini Pak Rudi sedang tidak berada di tempat. Mungkin Anda bisa menghubunginya sendiri secara pribadi, ucap sang resepsionis. Lina mengulaskan senyum, ia gagal menemui suaminya di kantor. Baik kalau begitu, terima kasih. Saya permisi, pamitnya terlihat kecewa. Lina berbalik badan, dan berjalan keluar lobi perusahaan. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi Rudi. Halo, sapanya ketika telepon tersambung. Ada apa, sayang? Terdengar respon dari orang yang diteleponnya. Kamu sedang ada di mana? Tanya Lina. Tentu saja di kantor, sayang. Aku masih bekerja, apa ada masalah? Lina ingin tertawa mendengar jawaban itu. Sudah jelas suaminya sedang berbohong kepadanya. Kamu nanti mau pulang jam berapa? Lina menjaga emosinya, agar nada bicaranya tak berubah. Bukannya aku sudah mengatakannya di rumah? Hari ini aku akan pulang sekitar jam 4. Apa kamu sudah tidak sabar, menunggu kepulanganku, Lina melihat jam tangannya, masih ada waktu 1 jam. Tentu saja, sayang. Aku sudah menyiapkan air hangat untukmu, jawab Lina asal. Baiklah, sayang. Aku akan segera pulang, tunggu aku dengan manis. Lina lantas mematikan sambungan teleponnya, ia merasa tubuhnya lemas. Semakin jelas rasanya, bahwa apa yang dikatakan Wina bisa saja terjadi. Ia memandangi gedung tinggi di seberang kantor. Itu adalah gedung apartemen Liang Caduk, yang dikatakan Wina tadi pagi. Kemungkinan suaminya ada di sana. Lina sedikit takut untuk melangkah, ia tak yakin siap menerima kenyataan terburuk. Akan tetapi, jika ia tak membuktikan sendiri, pikirannya tak akan bisa tenang. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia mantapkan hati, untuk berjalan ke arah apartemen itu. Ia keluarkan kartu akses yang Wina berikan kepadanya. Sulitnya akses masuk ke dalam, menandakan apartemen itu sangat menjaga privasi. Lina bertindak tenang, seolah dia salah satu penghuni. Ia mencari unit nomor 99 yang letaknya di lantai 30-an.
Saat tiba di depan pintu unit tersebut, ia merasa ragu untuk masuk. Entah bagaimana nanti, jika ia nekat masuk ke dalam. Sekali lagi, Lina menenangkan dirinya. Apapun resikonya, ia tetap akan masuk ke dalam. Lina menempelkan kartu tersebut di pintu. Pintu pun akhirnya terbuka. Lina bisa melihat ruangan di depannya, lewat celah yang terbuka. Ia melebarkan pintu hingga terlihat ruangan di dalamnya. Terlihat luas seperti unit apartemen mewah. Lina perlahan berjalan memasuki apartemen tersebut, tampak seperti sebuah rumah pada umumnya. Debaran jantungnya semakin kencang. Apalagi saat mendengar suara tawa lelaki dari salah satu kamar di sana. Ada juga suara orang berbicara, rasanya Lina semakin tidak bisa bernapas. Sepertinya aku harus cepat-cepat pulang, terdengar percakapan di kamar itu. Kenapa istrimu semakin cerewet? Ini belum saatnya pulang. Dia baru saja menelepon. Kalau aku tidak menurutinya, dia akan semakin curiga. Tapi, ini belum waktunya pulang. Aku ingin sampai tepat waktu. Kalau telat lagi, mungkin dia akan sangat marah. Jadi, kamu tidak bisa menginap lagi di sini? Tunggu suasana lebih tenang. Aku akan meluangkan waktu sehari 2 hari untuk menginap di sini. Seharusnya, kamu belikan lagi barang-barang bagus. Aku yakin, dia akan suka dan melupakan kesalahanmu. Ya, aku juga berpikir seperti itu. Mungkin nanti, akan aku berikan kalung berlian. Aku akan mentransfer uangnya. Katakan saja berapa harganya, itu tidak masalah. Asalkan kamu bisa tinggal di sini dengan tenang. Pembicaraan mereka membuat Lina merasa sesak. Ia mematung, ketika benar-benar menyaksikan sendiri, suaminya tengah ngadu pedang dengan lelaki lain di atas ranjang. Ia ingin menjerit, namun suaranya tercekat. Apa yang Wina ceritakan, kini terpampang nyata di hadapannya. Suaminya benar-benar ada hubungan spesial dengan bosnya. Lina. Rudy akhirnya menyadari keberadaan istrinya di depan pintu. Ia sangat terkejut setengah mati melihat istrinya ada di apartemen milik bosnya. Ia langsung menyambar tasnya. Ia melompat turun dari ranjang menghampiri istrinya. Lina yang masih syok, ikut lari saat Rudy berusaha mengejarnya. Lina, tunggu. Dengarkan penjelasanku. Teriak Rudy sembari mengejar istrinya. Akhirnya, Lina berhasil ia tangkap sebelum memasuki lift. Lepas. Lepaskan aku. Lina berteriak histeris, meronta-ronta meminta Rudy melepaskan cekalan tangannya, seperti orang kesurupan. Rudy tak mau membiarkan Lina pergi begitu saja. Ia menarik sang istri ke dalam dekapannya. Ia memeluknya erat, meskipun Lina terus memberontak. Tenangkan dirimu, Lina. Kita akan bicara saat pikiran kita tenang, pinta Rudy. Aku tidak mau melihatmu. Lepaskan aku. Lina masih terus meronta. Lina, kamu boleh memakiku sampai puas. Tapi, please. Jangan di tempat umum. Kita pulang dulu dan jernihkan pikiran masing-masing, bujuk Rudy panik. Kamu gila, Mas? Gila. Aku tidak menyangka. Ini benar-benar gila. Lina tak bisa menerima kenyataan. Baginya, Rudy tak mungkin akan seperti itu. Iya, iya. Aku memang bajingan, kamu berhak memakiku sepuasmu. Rudy terus memeluk istrinya, sementara Lina menangis sesenggukan sembari memukulinya. Sampai akhirnya, wanita itu menjadi semakin tenang karena tenaganya terkuras. Kita pulang sekarang, ajak Rudy. Untung saja kondisi di lorong apartemen terlihat sepi. Akan memalukan jika ada orang yang lewat. Ia membawa istrinya masuk ke dalam lift. Tangisan Lina perlahan mengecil. Ia tahu raut wajah istrinya penuh dengan kekecewaan. Sesampainya di lantai dasar, ia mengajak Lina masuk ke dalam mobilnya. Ia lantas menjalankannya. Rudy menghela napas. Sembari mengemudi, sesekali ia melirik ke samping. Lina tak mau menoleh kepadanya. Ia tak menyangka akan jadi seperti itu. Bagaimana bisa istrinya masuk ke apartemen pribadi yang keamanannya sangat ketat? Apalagi tepat saat ia berbuat hal yang tidak pantas di sana. Lina pasti sangat kecewa.
Sementara, Lina tak bisa berkata-kata. Entah ia hanya merasa syok atau sampai trauma, tubuhnya sampai terasa lemas tak berdaya. Lina, maafkan aku. Tolong maafkan aku. Sepanjang jalan, Rudy terus mengucapkan kata-kata itu. Lepas. Aku mau pergi. Lina kembali memberontak saat Rudy menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Wanita itu bersikeras, ingin pergi ke tempat adiknya. Akan tetapi, Rudy tak mengizinkannya. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana sebelum kita menyelesaikan masalah ini. Cepat ikut aku masuk. Bentak Rudy. Baru kali ini, Lina mendengar nada bicara Rudy yang begitu meninggi, penuh amarah. Tenaganya sangat kuat, hingga menyulitkan untuk melepaskan diri. Aku juga butuh menenangkan diri. Kamu pikir, aku bisa bicara setelah melihat hal semacam itu? Lina terus berusaha melepaskan tangan Rudy darinya. Ia benar-benar tidak bisa menghadapi Rudy saat ini. Perasaannya sangat kacau. Kamu bisa menenangkan diri di dalam. Masuk sekarang. Bentakan Rudy semakin keras. Lina sampai terkejut. Di saat yang bersamaan, tampak Rian memperhatikan ke arah mereka dari depan halaman rumahnya. Tatapan mereka bertemu, membuat Lina merasa malu. Ia akhirnya mengalah dan mengikuti Rudy masuk ke dalam rumah. Rudy menghempaskan tubuhnya ke ranjang dengan kasar. Dari mana kamu tahu tempat itu? Tanyanya dengan murka. Hahaha, Lina tertawa. Baru ia sadari, suami yang telah dinikahi kurang dari 1 tahun itu ternyata memiliki sifat yang sama sekali ia tak duga. Entah mengapa ia jadi kasar. Katakan, siapa yang memberitahumu? Rudy bertanya sekali lagi. Lina berusaha bangkit. Ia duduk di tepi ranjang, memperhatikan suaminya yang masih diliputi amarah. Apa itu masih penting? Tanyanya datar. Seharusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu benar-benar Hom? Lina tak sanggup meneruskan kata-katanya, perlahan air matanya turun tanpa dikehendaki. Rudy mendekat. Ia bersimpuh di hadapan Lina, dengan perasaan yang kacau. Ia pegangi tangan Lina seraya menciumnya, menumpahkan segala rasa bersalah. Lina, maafkan aku. Aku memang bersalah, tapi maafkan aku. Nada bicaranya terdengar parau, ia tak tega melihat wanita di hadapannya menangis terseduh-seduh. Dengarkan aku, Lin, perbuatanku memang salah. Tapi, aku berani bersumpah, kalau aku sangat mencintaimu. Tutur kata Rudy terdengar begitu mendalam. Lina tertawa di sela tangisannya. Ia tidak tahu lagi harus berkata apa, rasanya sekarang dia sudah menjadi gila. Lina, istriku tersayang. Bisa tidak, kamu anggap hari ini tidak ada apa-apa? Hubungan kita selama ini baik-baik saja, kan? Apa aku kurang baik sebagai suami? Rudy tampak terus membujuk istrinya. Kalau sudah seperti ini, bagaimana bisa baik-baik saja? Bagaimana bisa aku bersikap biasa, setelah mengetahui ternyata suamiku menyukai laki-laki? Lina tak habis pikir, dengan jalan pemikiran suaminya. Seolah semua masalah, bisa diselesaikan dengan melupakannya. Rudy terdiam. Inilah kemungkinan buruk, yang ia takutkan setelah mereka menikah. Aku ingin berubah, Lina. Karena itu aku menikahimu, aku sangat mencintaimu. Lina membuang pandangannya. Kamu menikahi aku, hanya untuk menutupi hubungan dengan bosmu. Bukan karena mencintai aku. Rudy menghela napas dalam-dalam. Aku akui, selama ini memang menyimpang. Tapi, setelah mengenalmu, aku punya keinginan untuk berubah. Aku benar-benar mencintaimu, Lina. Aku ingin membina rumah tangga, yang bahagia bersamamu. Rumah tangga seperti apa yang mau kamu bangun? Rumah tangga dengan istri yang selalu ditinggal-tinggal, dibiarkan kesepian? Lalu berharap, aku harus terus memaklumimu? Tanya Lina geram. Lina, please. Rudy terus berusaha membujuk istrinya, agar bisa memaafkannya. Selama ini, ternyata kamu sibuk menghabiskan waktu dengan laki-laki? Atasanmu? Padahal aku di rumah tidak bisa tidur, karena selalu mengkhawatirkanmu setiap hari. Lina menunjukkan kemarahannya. Bisa tidak,
Kita lupakan saja masalah ini, pinta Rudy, dengan raut wajah yang berubah serius. Aku hanya berhubungan dengan laki-laki, bukan selingkuh dengan wanita lain. Aku memang melakukannya, karena belum bisa 100% meninggalkannya. Demi apa? Demi kamu. Asal kamu tahu, itu demi kamu. Tegasnya terus berkilah. Rudy bangkit, ia berpindah duduk di samping istrinya. Ia belai pipi sang istri dengan lembut. Terpaksa aku masih melakukannya, agar urusan pekerjaanku berjalan lancar. Dengan begitu, aku bisa memberikanmu banyak uang. Kita bisa hidup berkecukupan, orang tua kita ikut senang. Biaya kuliah adikmu juga lancar, apa kamu mau kehilangan itu semua? Lina terdiam. Selama ini, ia begitu dimanjakan oleh kemewahan yang Rudy berikan kepadanya. Aku hanya minta kamu bersabar, sampai waktunya nanti tiba. Aku pasti akan membahagiakanmu, aku akan meninggalkan kehidupan lamaku, bujuk Rudy terus membela diri. Maaf, Rudy. Sepertinya aku tidak bisa. Rasanya aku jadi gila, kalau tetap bertahan denganmu. Aku tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Aku mau pergi, pinta Lina. Kamu tidak boleh pergi. Rudy tak terima. Ia tidak membiarkan istrinya pergi. Kamu jangan egois. Aku berhak, punya keputusan sendiri. Aku ingin bercerai darimu. Lina menepis tangan Rudy darinya. Dengan langkah cepat, ia berjalan ke arah luar kamar. Ia ingin meninggalkan rumah itu. Lina! Teriak Rudy geram. Kesabarannya benar-benar habis. Sebelum Lina meraih knop pintu, ia lebih dulu menariknya. Plaak! Satu tamparan keras mendarat di pipi Lina. Kamu tidak ada empati-empatinya. Dengan apa yang sudah aku lakukan selama ini? Aku kan sudah bilang minta maaf. Bentak Rudy penuh amarah. Lina memegangi pipinya yang sakit. Rudy seperti orang kesurupan. Tidak puas menampar, lelaki itu juga berusaha mencekiknya. Setelah apa yang aku lakukan padamu, kamu malah meminta cerai, hah? Aku kerja keras juga untuk kamu. Lina sekuat tenaga menendang tubuh Rudy, sehingga cengkramannya terlepas. Nikmati saja sendiri hasil kerja kerasmu, aku tidak mau menerimanya lagi. Tolak Lina kesal. Ia kembali bangkit untuk pergi dari sana. Namun, Rudy kembali menarik rambutnya. Apa sih masalahnya? Aku tidak selingkuh dengan wanita lain. Apa ruginya? Tinggal diam dan terima saja apa susahnya? Rudy yang kehilangan akal sehat, memukuli Lina. Ia tidak terima keputusan sang istri untuk menggugat menceraikannya. Ada apa ini? Tiba-tiba, bersambung.